Baik, pagi ini kita akan bahas permasalahan yaitu mengenai analisis regresi. Ya. Nah, ini pertama kita lihat bagaimana data kausal, data kausal dari model regresi sisi parametrik. Jadi kalau kita punya data bivariat, hubungan kausal bahwa Y itu sebagai variabel dependen, variabel yang dipengaruhi, dan X adalah variabel yang mempengaruhi. Kita punya N pengamatan di sini. Nah, oke. Jadi data bivariat tersebut misalkan memiliki fungsi kepekatan peluang yang bisa dinotasikan dengan fungsi kepekatan peluang bersama yaitu Fxy ya, Fxy. Nah, ini eh, kemudian kita ingin mencari bagaimana hubungan fungsional, hubungan fungsional antara X dan Y tersebut. Ya. Jadi sekali lagi dengan mengasumsikan fungsi kepekatan bivariat Fxy untuk baca X dan Y ini eh, memiliki momen setidaknya ya yang diharapkan di sini momennya sampai dengan momen yang kedua. Dan misalkan nilai harapan Y pada X tertentu itu bisa dinyatakan sebagai fungsi dari X, yaitu Gx. Jadi ini adalah nilai harapan bersyarat dari Y untuk X sama dengan X. Yang tentunya kita gunakan sebagai syarat yaitu dengan meminimumkan nilai harapan kesalahan kuadrat ini ya, mean square error. Jadi kita berusaha meminimumkan kuadrat tengah galat ini di antara semua fungsi, jadi Gx di sini. Ya. Oke, nah dalam hal hubungan XY di sini merupakan baca bivariat normal, yang tentunya bivariat normal itu mempunyai parameter yang pertama untuk X yaitu mu X, variannya varian sigma kuadrat X, dan untuk Y nilai rata-ratanya mu Y, nilai rata-rata populasi ini, dan varian populasinya sigma kuadrat Y. Dan di antara keduanya punya ukuran keeratan hubungan yang disebut dengan row atau korelasi. Maka nilai harapan Y untuk X tertentu itu, untuk X sama dengan X kecil ini, diberikan sebagai nilai harapan ini ya. Jadi rata-rata Y ditambah rho kali sigma Y per sigma X ini, kalau pakai kuadratur varian ini standar deviasi, jadi rasio dari dua standar deviasi kali X dikurangi rata-rata X-nya atau mu X. Nah, kalau ini kita pisahkan satu persatu sebagai ini fungsi dari X, kalau fungsi dari X ini koefisiennya ini rho sigma Y per sigma X, kemudian yang tidak ada X-nya kita jadikan satu mu Y dikurang rho sigma Y per sigma X mu X. Nah, kemudian untuk memudahkan kita anggap ini sebagai beta 0, kita misalkan sebagai beta 0 dan rho sigma Y per sigma X sebagai beta 1. Atau kalau ini merupakan nilai harapan merupakan fungsi linear dari X, maka ini adalah tentunya sebuah garis lurus yang mana biasanya beta 0 ini disebut sebagai intercept dan beta 1 ini adalah slope-nya. Okay. Jadi dengan demikian nilai harapan Y untuk nilai X tertentu ini merupakan fungsi linear ya, dari X, dan dengan demikian permasalahan berikutnya adalah mengestimasi ya, mengestimasi dari nilai beta 0 dan beta 1 itu. Nah, jadi kalau kita cari estimasinya, estimasi dari beta 0 dan beta 1 tersebut, kita tahu bahwa rata-rata populasi itu estimasinya, ini estimatornya adalah rata-rata sampel, kemudian ini rata-rata populasi X ini, rata-rata populasi sampel X adalah sebagai estimatornya, sehingga kalau kita taruh topi di sini atau sebagai estimator, maka estimator beta 1 sama dengan
estimator rho dikali estimator dari masing-masing standar deviasi Y dan X ini, merupakan rasio dari ini ya. Jadi rho topi, sigma Y topi dibagi sigma X topi. Demikian juga untuk beta nol topinya atau estimator beta nol ini merupakan rata-rata Y dikurang rata-rata X yang dikalikan beta 1 topi. Nah, di mana masing-masing ini sebagaimana kita ketahui adalah rumus yang biasa ya. Hanya saja untuk taksiran dari sigma X dan sigma Y kuadrat ini kita menggunakan dari maksimum likelihood ini dibaginya super N, bukan super N-1. Dan rho-nya seperti biasa. Ini adalah produk momen, jadi momen kedua tadi, makanya tadi disebutkan di atas bahwa setidaknya kita harus diyakinkan bahwa momen kedua untuk masing-masing baca itu ada. Ya. Jadi dalam settingan dalam aturan non parametrik kita tidak mengasumsikan, we do not assume any functional form. Jadi kita tidak mengasumsikan bentuk dari fungsi kepekatan peluang fx tersebut. Ya. Jadi andaikan baca Y dan X itu sedemikian rupa sehingga ya itu dicurigai bahwa nilai X itu hanya dikatakan mempengaruhi Y, dan relasinya adalah Y sama dengan Gx plus epsilon. Ya. Fungsi Gx ini disebut sebagai regresi Y pada X, dan ini adalah errornya. Ya. Nah, permasalahan berikutnya adalah mengestimasi dari fungsi Gx ini. Kalau tadi dalam parametrik, kalau Gx-nya ditentukan, Gx-nya misalnya linear, misalnya begitu ya. Nah, ini tidak. Ya. Jadi permasalahannya adalah mengestimasi fungsi regresi Gx ini. Ya, kita nggak tahu Gx-nya apa. Nah, the only assumption, jadi asumsinya tinggal bahwa epsilon ini adalah baca. Sedemikian rupa sehingga, dan tidak dikatakan di sini bahwa dia normal. Ya. Bahwa baca epsilon tersebut hanya punya dua properti. Yang pertama, bahwa nilai ekspektasinya 0. Yang kedua, varian epsilon tersebut sigma kuadrat. Ini ada notasi lebih kecil dari tak hingga. Ini artinya variannya ada, variannya terhingga. Ya. Dan hanya dikatakan bahwa nilai harapan Y untuk nilai X tertentu itu sama dengan Gx. Ya. Jadi ini adalah nilai harapan bersyarat dari regresi Y, baca Y ini pada nilai X yang sama dengan X kecil. Nah, sebagaimana dijelaskan di awal tadi, dalam statistik parametrik pendekatannya adalah dengan menggunakan least square estimator, jadi estimator kuadrat terkecil. Yang dimaksud kuadrat terkecil di sini adalah ya, yang dimaksud kuadrat terkecil ini adalah terkecil dalam artian nanti in some sense ya, misalnya kuadrat terkecil itu adalah kuadratnya kuadrat dari error, terkecilnya jumlahnya ya. Nah, kita lihat terlebih dahulu untuk univariate regression atau regresi linear sederhana, di mana variabel yang mempengaruhi atau variabel independennya ini hanya satu, dan ini hubungannya dengan Y itu linear. Ya. X di sini disebut sebagai prediktor atau yang mempengaruhi, dan Y sebagai respon, ya, responnya. Sehingga modelnya dituliskan seperti ini. Ya. Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X plus epsilon. Ini di awal-awal tadi sudah disinggung. Ini yang disebut dengan regresi linear sederhana. Model regresi linear sederhana. Oke. Nah, dalam model regresi linear sederhana ini, maka kita bisa tunjukkan bahwa nilai harapan Y untuk nilai X tertentu yang sama dengan X kecil ini sama dengan beta 0 plus beta 1 X, dan variannya adalah sigma kuadrat. Varian sigma kuadrat. Ya. Varian sigma kuadrat. Ini dalam pelajaran regresi, seperti ini. Nah, sehingga persamaan regresinya, jadi Gx-nya ini persamaan regresinya,
itu sama dengan beta 0 plus beta 1x. Ya, beta 0 plus beta 1x. Hanya permasalahannya sekarang beta 0 dan beta 1 itu ini adalah topi, berarti ini adalah apa namanya, hubungan yang sesungguhnya di artinya untuk populasinya ya. Nah, ini beta 1 ini, slope ini merepresentasikan perubahan. Perubahan apa? Perubahan dalam nilai harapan bersyarat ini. Nilai harapan bersyarat. Jadi kalau X-nya ini berubah 1 unit, ada perbedaan 1 unit sebetulnya, maka nilai harapan Y pada X tertentu itu berubah sebesar beta 1 unit. Ya. Nah, kita kalau punya pengamatan bivariat seperti ini, pasangan antara Y dan X ya, atau X dan Y ini, ya, kita bisa menentukan dengan metode kuadrat terkecil. Ya. Kuadrat itu adalah kuadrat dari error, ya, kuadrat dari error. Kalau ini adalah errornya, jadi Y kurang ini adalah errornya. Kemudian masing-masing error untuk tiap pengamatannya dijumlahkan semua pengamatannya. Nah, dengan menggunakan aljabar biasa, ya, diferensial, terutama persamaan ini diturunkan terhadap beta 0 dan terhadap beta 1, jadi terhadap beta 0 dan terhadap beta 1, karena inilah yang akan kita cari. Beta 0 dan beta 1 ini berapa sehingga SE ini minimum, ya. Jadi kita minimumkan persamaan 1124 ini dengan cara menurunkan. Jadi turunan SE terhadap beta 0, ya, 2 kali sekian, ya. Ini pangkatnya menjadi 1 kali min, ya. Turunan terhadap beta 1, ya, 2 kali sekian persamaan ini, ya, kemudian turunan dari beta 1-nya XI, kemudian ada minnya, ya, kemudian disama dengan nolkan masing-masing, akhirnya kita dapatkan beta 0 topi dan beta 1 topi seperti ini. Ini beta 1 topi dan beta 0 topi seperti ini. Dan beta 0 dan beta 1 topi itu yang akan selanjutnya kita pakai untuk menentukan taksiran, atau di sini persamaan regresi dari yang dicari dengan menggunakan metode kuadrat terkecil itu, atau kemudian sekarang di topinya, yaitu beta 0 topi, hasilnya berapa, plus beta 1 topi, X. Jadi beta 0 topi dan beta 1 topi ini sudah angka. Ya. Oke. Nah, jadi seperti itu kita bisa lihat kesalahan atau residunya atau galatnya itu, yaitu dengan mencari masing-masing, I-nya kan ada sebanyak N, antara data yang kita amati dengan taksirannya. Taksirannya itu di sini. Ini taksirannya. Jadi antara data yang kita amati dengan taksirannya ini kita daftarkan semuanya, ya. Nah, kemudian nanti bisa dilihat bahwa sebagai asumsi kalau kita menggunakan metode kuadrat terkecil tersebut, kita harus sekalian sebagai cross check bahwa jumlah EI ini sama dengan 0, ya. Oke. Nah, di sini residu KI itu merepresentasikan sekali lagi perbedaan antara nilai observasi dengan nilai fitted, ya, nilai hasil ini estimasi atau prediksi, ya. Nah, jadi kalau kita lihat persamaan beta 1 ini, beta 1 kopi ini merupakan fungsi dari YI, ya. Jadi kita bisa nyatakan beta kopi ini sebagai fungsi dari YI, CI kali YI. Ya. I dari 1 sampai N. Ya. Ini dari 1 sampai N. Kalau kita lihat, ya. Jadi ini kan konstanta ini, ya. Nggak ada Y-nya. Yang ada Y-nya itu di atas ini. Ya. Kayak di sini. Rata-rata Y itu konstanta, yang variabel kan ini. Ya, kita tahu jumlahnya. Atau tetap saja menggunakan jumlah Y. Artinya tetap merupakan fungsi dari Y. Nah, jadi kalau kita notasikan CI ini adalah standarisasi dari X, ya, standarisasi dari X. Jadi XI dikurang rata-ratanya dibagi standar deviasi dari ubah X itu, ya. Ini SXX-nya tidak perlu sampai ke sana. Tadi XXX-nya ini adalah jumlah kuadrat, istilahnya di sini jumlah kuadrat, ya. Apa namanya, nilainya sama dengan ini.
jumlah kuadratnya. Ya. Nah, dengan demikian beta 0 topi dan beta 1 topi itu juga bisa diekspresikan sebagai kombinasi linier dari Y1 sampai Yn. Nah, sampai Y1 sampai Yn. Nah, dengan demikian kita bisa tunjukkan bahwa nilai harapan beta 0 topi itu sama dengan beta 0. Dan juga nilai harapan beta 1 itu sama dengan beta 1. Atau dengan kata lain bahwa beta 0 topi dan beta 1 topi itu estimator-estimator yang tidak bias. Jadi karena estimatornya, nilai harapan estimatornya sama dengan estimator yang diestimasi. Itu disebut dengan estimator yang tidak bias. Jadi baik beta 0 maupun beta 1 itu tidak bias. Ya. Tidak bias bagi siapa? Bagi beta 0 yang sesungguhnya dan beta 1 yang sesungguhnya. Oke. Nah, karena pengamatan atau respon dari 1 dan sampai Yn ini saling bebas, ya, saling bebas, dan bahkan kovarian dari kombinasi linier Y1 sampai Yn ini, atau di sini juga bisa dituliskan sebagai rata-rata Y-nya dengan beta 1 itu tidak sama dengan 0, ya, tidak sama dengan 0, ya, maka varian masing-masing estimator itu bisa dicari. Jadi varian beta 1 itu sama dengan sigma kuadrat, ya, dibagi Sx tadi, ya, jumlah kuadrat X, ya. Sedangkan varian beta 0 topi itu sigma kuadrat, ini nilai varian dari error kali super n, ini banyaknya sampel, ditambah X rata-rata dibagi jumlah kuadrat X. Ya. Nah, jadi dari teorema Gross-Markov, maka penduga beta 0 topi, beta 1 topi ini, yaitu penduga kuadrat terkecil itu, memiliki varian yang minimum, memiliki varian yang minimum. Ya. Pada apa? Pada kelas, semua kelas estimator tak bias. Jadi untuk semua kelas estimator tak bias, maka varian beta 1 dan varian beta 0 itu terkecil, ya, kecil. Dengan demikian, estimator ini, yaitu beta 0 topi dan beta 1 topi itu sering disebut dengan BLUE. BLUE itu singkatan Best Linear Unbiased Estimator. Jadi estimator yang tidak bias, dan terbaik, ya, dan merupakan fungsi apa namanya linear dari apa namanya, ini bentuknya linear, ya. Nah, oke, kemudian ini komentarnya tadi sudah saya singgung bahwa jumlah error itu sama dengan 0, ya, jumlah error itu sama dengan 0, atau equivalently secara dengan demikian juga jumlah YI sama dengan jumlah taksirannya, ya, jumlah taksiran YI. Nah, kemudian bahwa kita bisa tunjukkan persamaan 1126 itu juga mengatakan bahwa persamaan regresi itu melalui rata-rata X dan rata-rata Y. Jadi kalau rata-rata X-nya sama dengan X rata-rata, maka Y-nya sama dengan, taksiran Y-nya sama dengan Y rata-rata. Oke. Nah, jumlah kuadrat residu ini, ya, kita bisa tunjukkan errornya ini, ya, EI, karena EI itu merupakan selisih antara YI dan YI topi, ya, YI topi kuadrat dikuadratkan, kita bisa menyatakan bahwa ini sama dengan, ya, ini adalah error, ini error, ya, galat. Nah, kita bisa modifikasi sebelum YI topi ini adalah, jadi YI dikurang YI rata-rata ditambah YI rata-rata dikurang YI topi dikuadratkan, akhirnya bisa menjadi ini. Nah, dan kita lihat bahwa ini adalah jumlah kuadrat respon atau jumlah kuadrat total, sehingga ini adalah jumlah kuadrat regresi, di mana SXY-nya adalah ini. Nah, dengan demikian karena ini adalah jumlah kuadrat galat, maka taksiran dari sigma kuadrat epsilon ini, sigma kuadrat ini adalah nilai ini atau jumlah kuadrat galat ini, jumlah kuadrat residu ini, ya, dibagi dengan derajat bebasnya, yaitu n-2. Oke, jadi itu seputar regresi linear sederhana. Nah, untuk regresi linear berganda, yaitu apabila
variabel yang mempengaruhinya itu lebih dari satu, katakanlah ini ada P, ya ada P ya, maka kita punya, ya kadang-kadang kebanyakan menuliskannya X beta gitu ya. Nah, kebanyakan menulisnya X betanya di belakang. Jadi X ini adalah sering disebut dengan matriks rancangan. Jadi kalau ini banyaknya pengamatan, N, P-nya adalah banyaknya variabel bebas, ya, banyak variabel bebas. Sehingga ini ukurannya N-1, ini P kali 1, jadi biasanya P-nya, betanya di belakang ya. Oke, errornya menyesuaikan, errornya juga berukuran N kali 1. Nah, sehingga apabila ini adalah model regresi, umumnya X ini atau matriks X ini berpangkat kolom penuh, artinya berpangkat P, kalau ini baris kolom. Dimana kita tahu bahwa N ini harus lebih besar dari P, sementara ya. Nah, gitu. Demikian rupa sehingga kalau ini ranknya P, maka rank dari X transpose X ini juga P. Sehingga ini berpangkat penuh, ya, jadi non singular sehingga dia punya inverse. Nah, karena punya inverse, kita bisa mencari dengan menggunakan metode kuadrat terkecil yang merupakan generalisasi dari metode kuadrat terkecil pada regresi linear sederhana, maka beta topi ini atau vektor beta topi ini kita dapatkan dengan rumus ini. Nah, bagian ini, bagian X transpose X inverse kali X transpose ini sering disebut dengan head matrix atau matrix head ya, atau H sini. Oke. Nah, oke. Kemudian kita kenalkan tambahan. Jadi ini sekali lagi ya, multiple regression ini merupakan generalisasi dari simple linear regression. Oke. Nah, ini shrinkage estimator. Nah, shrinkage estimator. Jadi kadang-kadang ada yang percaya bahwa standar estimator, jadi estimator standar dari parameter regresi itu perlu dimodifikasi sehingga so that they tilt toward ya, sehingga mereka cenderung ke suatu nilai parameter tertentu ini tanpa adanya apa namanya kehilangan generalisasi, katakanlah misalnya sama dengan theta ya. Nah, ini bisa dipenuhi, bisa dicapai dengan menggunakan beberapa teknik regresi ya. Jadi kalau ada hal-hal yang sedikit tidak biasa, sedikit menyimpang dari asumsi dan sebagainya, ada beberapa hal yang bisa digunakan untuk mengatasi itu. Shrinkage estimator, sering itu mengkerut ya, yaitu dengan regresi Ritz atau regresi Lasso. Lasso singkatan dari Least Absolute Selection and Shrinkage Operator. Ya. Nah, oke, ini akan dibahas ini kan akan dikenalkan secara sekilas ya. Jadi estimator ini umumnya bias. Jadi estimator yang menggunakan Ritz maupun Lasso ini umumnya bias. Tetapi memiliki kuadrat tengah galat yang umumnya lebih kecil bila dibandingkan kuadrat tengah galat yang dicari dengan menggunakan estimator yang tak bias, gitu ya. Jadi walaupun bias, tetapi memiliki kuadrat tengah galat yang lebih kecil daripada kuadrat tengah galat yang dicari dengan penduga tak bias. Oke. Pertama kali adalah penduga Ridge estimator ini ya. Nah, jadi kalau beta bintang ini adalah penduga yang bias untuk beta. Penduga bias ya, bukan tak bias. Nah, makanya kalau seperti itu, maka nilai harapan dari beta bintang dikurang beta yang dikuadratkan ini, atau sering disebut dengan kuadrat tengah galat. Ini galat kan? Ini kesalahannya di galat. Ya. Dikuadratkan. Jadi kuadrat tengah galat mean square error. Kuadrat tengahnya. Ya.
Nah, ini merupakan eh, sama dengan varian dari beta topi itu ditambah kuadrat dari biasnya. Ini biasnya. Jadi dari harapan beta bintang dikurangi beta ini bias. Ya, bias. Nah, kalau ini sama dengan ini, maka nggak ada bias. Ya, jadi kalau ini nol, ini tak bias. Oke, jadi dengan demikian, nilai harapan kuadrat tengah beta bintang itu merupakan jumlah variannya ditambah biasnya kuadrat. Oke. Nah, eh, least square estimator yang tadi sudah kita bahas, least square estimator beta topi itu ya, adalah blue, penduga yang best linear unbiased estimator, penduga yang tak bias, linear terbaik. Ya. Dengan demikian biasnya nol, ya kan? Namun demikian bisa saja bahwa varian dari estimator ini besar dan orang akan cenderung lebih cenderung mungkin bisa saja menggunakan variabel yang parameter penduga yang bias ya, penduga yang bias bagi beta ini, tapi variannya lebih kecil. Nah, gitu ya. Daripada varian dari beta topi ini yang varian penduga yang tak bias ini ya. Dan bisa saja ini ya, bahkan MSE-nya itu atau kuadrat galatnya itu lebih kecil daripada MSE-nya penduga yang tak bias tadi sudah saya sebutkan di sini. Nah, kadang bisa saja bahwa komponen dari beta dan beta itu kan bukan hanya ini kan vektor beta ini. Kemudian dari beta ini kan ada banyak nih beta 1 sampai beta P. Nah, bisa saja beberapa komponen beta ini beta J ini ya, beta 1, beta 2 sampai beta P ya. Ya. Dari vektor beta itu nilainya kecil ya, nilai kecil. Nah, dengan demikian bisa saja variabel yang berkenaan dengan beta J ini menjadi kontribusinya tidak signifikan ke dalam model regresi karena nilai beta J topi yang kecil ya. Nah, apabila mendapatkan hal-hal seperti itu perlu dicurigai apakah kita bisa menyelamatkannya dengan cara seperti ini. Jadi dalam regresi linear berganda ya itu kita bisa mencari kelas lain yaitu dengan penduga Ritz ya yang yang tentunya tadi sudah disebutkan bias ya. Nah, bagaimana mencari taksiran penduga Ritz ini? Yaitu sebetulnya adalah modifikasi dari model regresi linear berganda. Ini, kalau berganda itu ini ganda P ya. Tetapi setelah itu ditambahkan dengan di sini. Di sini apa yang disebut dengan bagian penaltinya, ini penaltinya. Jadi beta topi dari metode Ritz ini, penduga Ritz ini sama seperti least square di sini hanya ditambahkan penalti. Penaltinya mempunyai bentuk seperti ini, lambda kali jumlah dari masing-masing beta itu, beta 1 sampai beta P ya. Ini tidak ada beta 0. Beta 0 dimasukkan di sini. Jadi beta J kuadrat, J-nya dari 1 sampai P. Nah, ini disebut sekali lagi ya, ini sebagai penalti. Ini sebagai penaltinya. Oke. Nah, tujuannya kita mencari ini tadi, mencari berapa lambda yang minimumkan ini sehingga secara keseluruhan tentunya juga beta 0 sampai beta P juga dan juga lambdanya berapa sehingga semuanya minimum kan begitu. Nah, jadi parameter lambda tadi belum disebutkan ya, lambda ini adalah disebut dengan parameter tuning. Tune itu untuk ngepasin, tune up kan itu dipasin supaya bagus kan begitu. Tuning itu untuk parameter supaya yang digunakan untuk ngepasin itu. Kalau lambdanya 0, nah kita kembali ke regresi linear biasa. Ya. Kalau lambdanya tak hingga, nah, jadi estimatornya semuanya 0 ya, semuanya 0. Jadi kita harus memilih lambda ini sedemikian rupa sehingga mereduksi error dalam prediksi yang digunakan dengan menggunakan persamaan 1132. Ya, jadi kita cari lambdanya ini berapa juga gitu, yang minimumkan.
tentunya lambda ini kisarannya, lambda ini bilangan positif. Tentunya lambda ini bilangan positif. Jadi kita istilahnya memilih kuadrat tengah galat yang merupakan fungsi dari lambda ini. Ya. Kuadrat tengah galat yang merupakan fungsi dari lambda. Jadi kalau kita tuliskan kuadrat tengah galatnya dalam notasi matriks yaitu Y dikurang X beta, ya, transpos kali Y kurang X beta. Ini dalam, kalau regresi linear biasa ini. Ya. Kemudian ditambahkan ini, lambda, ya, beta transpos lambda. Ini kuadratiknya jumlah dari beta. Jadi dalam notasi matriks, jumlah dari beta kuadrat itu, dalam notasi matriks adalah beta transpos beta. Nah, dengan demikian, kita kan tujuannya meminimisasi RSS ini ya, dengan with respect to, artinya sesuai dengan beta, untuk mendapatkan beta R, ya, beta R copy. Ya. Nah, dengan meminimisasi ini kita bisa merubah bentuknya. Kan ada yang ini dibuat turunan pertamanya, turunannya terhadap 0 semua kan. Nah, pasti ada yang positif, ada yang negatif. Nah, sehingga kita bisa membuat yang negatif itu dilempar ke sisi yang lain, sehingga kita bisa punya persamaan. Yang sebetulnya kalau bagian pertama ini saja, bagian kedua ini tidak ada, kalau ini lambdanya 0, itu kembali ke regresi linear biasa. Nah, sehingga untuk penduga Ritz itu adalah beta copy Ritz itu adalah ini. Jadi X transpos X ditambah lambda I inverse kali X transpos Y. Oke. Di sini apa namanya, X transpos X-nya awalnya bisa saja singular karena misalnya terdapat multicall yang membuat X transpos X-nya jadi misalnya jadi singular, ya. Nah, dengan penambahan lambda I ini identitas, ya. Ini menjadi matriks penjumlahan ini menjadi non singular, ya. Sehingga punya inverse. Nah, kalau dilirik dari ini X transpos Y-nya itu kita kembalikan karena apa namanya, kita bisa menuliskannya X transpos Y sama dengan X transpos X beta, ya, copy. Nah, jadi ini merupakan fungsi dari lambda saja, fungsi dari lambda. Jadi penduga Ritz itu juga merupakan kombinasi linier, fungsi linier dari beta copy, ya. Nah, karena fungsi linier dari beta copy, maka nilai harapan dari beta copy R itu sama dengan C lambda kali beta. Oke. Nah, jelas bahwa karena di sini bukan I ya, maka dia bias, ya. Jadi beta copy R ini merupakan penduga yang bias, karena kalau tidak bias di sini harus sama dengan I. Dan varian kovarian dari beta R copy ini sama dengan ini, ya, karena di sini, ya, karena hubungan ini. Jadi kalau kita tahu varian dari beta copy itu adalah X transpos X inverse sigma kuadrat. Nah, gitu ya. Nah, ini X transpos X inverse sigma kuadrat itu yang beta copy-nya. Nah, ini sebagai konstanta pengalinya, jadi ada di depannya dan ada di belakangnya, gitu. Oke. Nah, MSE-nya dengan demikian mean square error-nya adalah varian ditambah bias kuadrat, sehingga kalau ini kita masukkan satu persatu, kita evaluasi, kita punya kuadrat tengah galat dari beta copy Ritz itu sama dengan sigma kuadrat kali ini, ya. Bahwa CI ini adalah nilai eigen dari X transpos X. Jadi kalau X transpos X-nya berukuran P kali P, ya, maka akan ada P nilai eigen. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau lambda itu, kan ini tujuannya meminimumkan nih, meminimumkan MSE. Nah, kalau lambda ini naik, maka
biasnya juga naik. Ini bagian bias. Ya. Nah, biasnya juga naik dan variannya turun. Ya, variannya turun. Oke. Nah, kita pilih lambda itu sedemikian rupa sehingga pengurangan dalam varian itu lebih besar daripada penambahan bias. Jadi membandingkan kedua ini, pengurangan dari variannya lebih besar daripada increase, jadi penambahan squared bias yang dikuadratkan, ya, bias yang dikuadratkan. Nah itu. Nah jadi ini residual sum square untuk masing-masing untuk beta topik ridge ini dapat bisa diekspresikan dalam bentuk ini, ya. Ini residual sum square, jadi jumlah kuadrat residu, jumlah kuadrat galat. Karena ini kan galat itu kan apa yang kita amati dikurang taksirannya. Kalau ini taksirannya, ya, dalam bentuk kuadratik, maka Y dikurang X beta R topi transpose kali dia sendiri. Ya. Nah, ini bisa dielaborasi kok bisa sampai seperti ini. Ada triknya. Jadi ini Y dikurang X beta topi ditambah X beta topi baru dikurang ini. Baik kedua sisi ini. Nanti kita bisa lihat bahwa keduanya bisa diringkas menjadi bentuk ini. Ya. Jadi residual sum square dari beta topi ridge ini adalah residual sum square dari beta. Ya, ini regresi linear biasa. Ditambahkan ini adalah kuadrat dari bias yang berskala, ya, scale bias. Nah, pada tahun 75 Howell ini menyarankan kalau begitu lambdanya berapa? Oh, lambdanya kita pilih lambdanya sama dengan K kali sigma kuadrat topi dibagi, ya ini kalau ini kan bagian dari regresi linear biasa. Jadi beta topi transpose beta topi. Nah, jadi ya ini adalah penduga dengan kuadrat terkecil ini. Nah, jadi tinggal K-nya, K kali itu. Ya. Nah, K di sini tentunya konstanta. Nah, kita pilih K-nya berapa. Jadi dalam prakteknya MSE dari kuadrat tengah galat yang tergantung dalam lambda ini bisa diperoleh dengan beberapa pilihan lambda. Jadi lambdanya dipilih-pilih. Oh, lambdanya sekian, lambda sekian. Makanya K-nya di sini mempengaruhi. K-nya itu bilangan positif, ya. Bilangan positif. Jadi kita harus memilih beberapa lambda di sini. Jadi lambda yang minimumkan MSE itu yang digunakan sebagai parameter tuning, yaitu tuning parameter. Parameter untuk penyesuaian itu kalau kita mencari gelombang radio itu kan mencari yang supaya pas itu ditune, itu ya dipas-pasin supaya suaranya bagus. Ya. Oke, ini komentarnya sebetulnya merupakan ringkasan dari apa yang barusan kita bahas. Nah, bagaimana dengan lasso? Nah, lasso ini sebetulnya mirip dengan ridge, hanya bedanya itu di penaltinya itu tidak menggunakan kuadrat, ya, tidak menggunakan kuadrat tapi menggunakan harga mutlak. Jadi jumlah harga mutlak dari masing-masing beta, ya, beta itu. Oke, nah jadi intinya itu yang kalau lasso, jadi penaltinya itu hanya saja kalau demikian kita tidak untuk meminimisasi tidak bisa punya bentuk seperti atau ekspresi seperti yang bisa disajikan oleh ridge regression, karena di sini untuk minimisasi ini dengan menggunakan kalau dalam riset operasi itu model linear, ya. Nah, jadi tidak mudah. Nah, oke. Jadi di sini bahasanya, ya. Oke. Jadi kalau ada yang sedikit bisa membedakan di situ, misalnya kita punya model regresi Y sama dengan mu plus epsilon I, ya. Ini hanya tergantung errornya saja, ya.
bahwa nilai errornya, nilai harapan dari errornya di sini diasumsikan sama dengan 0, variannya sigma kuadrat, antar error tidak berkorelasi, ya. Derajat bebas dari Y topinya itu tentunya diberikan sama diperoleh dari, ya, itu derajat bebasnya ya, diperoleh dari ini, kemudian dari kovarian antara Y topi dan YI. Ya. Y topi dan YI ini taksirannya, jadi ini taksirannya, ini data aslinya, data pengamatan. Jadi jumlah kovarian, ya, 1 sampai N. Oke, dibagi yang kuadrat. Jadi kalau X adalah matriks rancangannya ini N kali P, maka jika beta topi adalah estimator yang diperoleh dengan menggunakan metode least square, maka derajat bebas dari Y topinya sama dengan P, sama dengan rank dari rank kolom dari matriks rancangannya. Sedangkan untuk estimator range derajat bebasnya sama dengan trace dari ini, ya. Trace dari ini X, ini seperti matriks proyeksi ya, seperti matriks proyeksi, hanya di dalam sini sebelum diinverskan ditambahkan lambda I ya. Jadi trace-nya. Yang terakhir kalau langsung derajat bebasnya ya, itu sama dengan nilai harapan dari banyaknya koefisien yang tidak nol dalam estimator lasso ya, estimator lasso. Oke. Nah, sebetulnya juga ada lagi, ada least angular relation dan sebagainya, tapi kita tidak akan bahas di sini ya. Dan oke. Nah, yang bagian terakhir ini adalah piecewise polynomial. Piecewise polynomial atau lebih mengarah ke regresi spline. Jadi misalnya ring dari X ini kita bagi dalam 3 interval yang saling disjoin ya. Yaitu dengan memilih 2 titik. Jadi kalau ini bukan garis begitu, kita pilih 2 titik psi 1 dan psi 2. Nah, sehingga dari sebelah kiri ke psi 1, dari psi 1 ke psi 2, dari psi 2 ke sebelah kanannya. Nah, psi 1 dan psi 2 ini yang sering disebut dengan knot. Jadi kita bisa buat partisinya demikian. Jadi untuk X yang nilainya lebih kecil atau sama dengan psi 1 itu H1. Jadi H1X adalah ini 1 kali gitu ya, 1 kali. Jadi ini fungsi identitas. H1X ini nilainya 1 didefinisikan di sini. H2X nilainya 1 didefinisikan di sini. Jadi lebih besar dari psi 1 lebih kecil sama dengan psi 2, ini lebih besar dari psi 2 ya. Nah, sehingga Gx-nya bisa dinyatakan sebagai begini. Jadi ini B1 untuk yang di sini ya, B2, beta 2 untuk yang di sini, beta 3 untuk yang ketiga. Ya. Jadi kita bisa mencari dengan demikian beta 1, beta 2, beta 3 dengan menggunakan teori kuadrat terkecil. Nah, atau bisa mencocokkan masing-masing model linear tersebut dalam tiap-tiap wilayahnya. Jadi untuk wilayah X yang lebih kecil psi 1 ini, Gx-nya sama dengan B1, beta 1 tambah beta 2X. Untuk X di antara psi 1, psi 2, ini beta 3 plus B4. Beta 3 plus beta 4X. Dan yang ketiga, beta 5 sama dengan plus beta 6X untuk X yang lebih besar dari psi 2. Nah, namun demikian prosedur ini ya, agar Gx-nya merupakan ini, kalau prosedur ini Gx-nya bisa discontinue, bisa discontinue pada masing-masing nodes ini ya, pada masing-masing nodes. Nah, supaya pada masing-masing nodes ini
continue, maka kita bisa tuliskan bahwa beta 1 plus beta 2 psi 1 dari sebelah kiri ya, harus sama dengan dari sebelah kanan, sama dengan beta 3 plus beta 4 psi 1 juga gitu. Nah, kemudian yang kedua juga begitu. Yang biar pada psi 2 ini continue, maka beta 3 tambah beta 4 psi 2 ini harus sama dengan beta 5 ditambah beta 6 psi 2. Nah, ini ya. Jadi itu. Nah, kalau begitu kita hanya punya dua kondisi di sini, dua persamaan ya. Dua persamaan. Padahal parameternya nih 1 2 3 4 5 6 ada 6 ya. Nah, kalau seperti ini kita bisa berujung ke pemilihan basis fungsi ya. Misalnya H1-nya 1, H2-nya X, H3-nya X dikurang psi 1 positif, ini dari arah kanan ya. H4-nya X dikurang psi 2 positif, ya. Dari arah kanan. Ya. Nah, di mana H plus X-nya didefinisikan sebagai begini. Jadi ini HX, jadi HX untuk HX yang tidak negatif. Yang tidak negatif. Ya. HX yang tidak negatif. Jadi gitu. Jadi kalau begini, untuk X min psi 1 yang tidak negatif. Nah, atau psi lebih besar sama dengan X lebih besar sama dengan psi 1. X lebih besar sama dengan psi 2. Gitu ya. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi permasalahannya adalah, jadi gitu ya, permasalahannya adalah bagaimana menentukan knots itu. Jadi the choice, the basis function gives us a continuous function which is linear everywhere except at the end point ya, ya gitu. Jadi menentukan knotsnya berapa, nah, gitu ya. Oke. Nah, jadi secara umum ya kita bisa mempartisi ring X itu ke dalam K plus 1 interval. Kalau K plus 1 interval, kita perlu K knots gitu. Jadi, atau kalau K knots, maka akan ada K plus 1 interval ya. Oke. Jadi ini adalah teladan piecewise. Piece itu potongan-potongan gitu ya. Piecewise. Jadi berdasarkan potongan-potongan harus dipilih sedemikian rupa sehingga fungsinya continue gitu ya. Nah, itu lebih mengarah ke regresi spline. Nah, ini bahasannya mengenai regresi spline. Jadi bagaimana memilih spline dan sebagainya ya. Nah, itu bahasan tersendiri yang biasanya sebagai bagian dari regresi non parametrik. Nah, jadi di bukunya Zahir Spandi ini juga ada teladan di subbab 11.5 ini teladannya ya. Bagaimana dengan sebuah data itu bisa dianalisis ke dalam beberapa analisis ya, kalau misalnya datanya seperti itu. Nah, kita bisa mulai dari regresi linear, kemudian Ridge, lasso ya, Ridge, lasso. Nah, itu ini ada gambar-gambarnya, bisa lihat nanti diskusinya. Ini spline, kalau spline seperti itu. Nah ya, oke. Nah, ini ada sebuah situs yang bagus, yang ada kaitannya dengan pembelajaran kita tadi ya. Nah, ini apa namanya? Oke, bentar. Aduh. Nah ini, ya. Nanti bisa dilihat dibaca sendiri. Ini hanya saja kita ya ini teladan
dari apa namanya red ini ya, ini linear lasso and rich regression with art ya, oke. Cuman kalian nanti bisa mencobanya dengan data lain ya, dengan meniru dengan data lain. Ini saya juga belum bisa mengakses untuk mendapatkan datanya ya. Meskipun di sini sudah ditunjukkan data comes from US Economic Times series available from ya, ini nanti bisa lihat. Jadi saya belum sempat membuka sana bahwa ada 574 baris dan 5 variabel. Ini variabelnya ya, untuk pertama kali ya. Nah, ada beberapa library yang perlu dipakai di sini. Clear, readr, declare, caret, gplot, replar ya. REPR. Jadi kalau belum ada terpaksa kalian harus menginstall library ini dulu ya. Nah, jadi data pertama ini apa namanya? Ini bisa cuma enggak di datanya kurang ya, cuma dilihatkan 5 variabel 5 tempat observasi banyak kali ya. Nah, oke. Kemudian ini tahapan-tahapannya dalam analisis. Kemudian kalau kita lihat di sini ada train data, kemudian tes data ya. Ini train datanya sepertinya menggunakan 70% dari data ya. 70% dari data. Jadi kalau kita lihat 70% itu dari data tersebut yaitu sekitar 400 data. Jadi kan kita jumlah 574 ya. Jadi dimensi trennya ini 401, dimensi tesnya yang sebagian untuk ngetesnya 173 data. Kemudian ini variabel-variabel yang dipakai, ada WCE, BCP, Bisalvet, UNMAP, dan singkatan dari itu mungkin ada di sini kan depannya sudah diberikan penjelasan ya. Ini ada bahasanya, apa namanya variabelnya. Jadi mana yang Y, mana yang X ya. Ada regresi nilai ganda 4 variabel. Yang satunya pasti sebagai variabel dependennya. Ya. Oke. Nah, ini adalah apa namanya summary statistik dari yang digunakan untuk ini training ya. Kalau summary train ya summary yang digunakan untuk training, kalau summary test ya yang digunakan untuk testing datanya. Dan ini regresinya ini perintahnya ini bahwa unemployment sebagai fungsi dari 1, 2, 3, 4 variabel ini ya. Datanya data train, kemudian ini summary LR. Kemudian ini outputnya seperti ini. Ini kita punya apa namanya residual standard errornya multiple R square-nya 0,85 bagus 10 sekali. Karena kalau R-nya tentunya 0,9 dari akar dari ini 0,9. Oke. Nah, ini sepertinya semua variabel ini sangat signifikan. Variabel sangat signifikan. Dan ini evaluasi modelnya. Jadi meng-create fungsi matriks evaluasi ini. Ya. Kemudian yang kedua memprediksi dan mengevaluasi model pada trend data itu. Yang ketiga memprediksi dan mengevaluasi model pada tes data. Nah, ini tahapannya. Ya. Lihat diskusinya, ini regularisasi. Kita kemudian beralih ke regresi apa namanya yang lain ya. Ini kolomnya, dummy-nya, misalnya unemployment, variable employment data construction one, train dummies, ya, train dummies-nya, test dummies-nya, oke. Kemudian ini kita lari ke reach-nya punya begini, jadi loss function-nya itu adalah ORS punya ditambah alpha tadi kan
alpha kali summation. Alpha kali summation. Di sini menggunakan alpha, ya, menggunakan alpha bukan lambda. Alpha nggak salah. Ya, width. Oke, lambdanya beda nih. Lambdanya ini. Lambdanya digunakan untuk ya n lambda menentukan banyaknya regularisasi parameter yang perlu dites. Alfanya menentukan pemberat atau pembobot yang akan digunakan pada kasus regresi Ridge. Ya. Nilai alfanya sama dengan 0 kalau nilai alfanya sama dengan 0. Ya. Oke, ini familinya menentukan famili distribusi. Ya. Ini digunakan Gaussian. Nah, dan ini hasilnya. Ya. Ini perintahnya. Kita harus memanggil library glmnet untuk merunning Ridge, ya. Dan ini perintahnya Ridge rake-nya glmnet. Nah, ini perintahnya, ya. Perintahnya begini, harus diikuti sintaksnya. Kalau nggak kelihatan, digeser begini, ya. Oke. Nah, kemudian ini outputnya, kemudian ini diskusinya, ya. Salah satu perbedaan utama antara linear dan regularized regression model adalah, ya, yang terakhir itu mencakup tuning, involve tuning hyperparameter lambda. Jadi ada hyperparameter lambda yang perlu di-tune. Oke. Kode-kode yang di running, ya, code above runs, the GLMnet model several times for different layers of lambda. Jadi di running beberapa kali. Ya. Kita bisa mengotomasi tugas tersebut dengan mencari lambda, untuk mencari nilai lambda yang optimal, ya, dengan menggunakan ini cv.glmnet function. This is performed, ini dilakukan dengan menggunakan kode di bawah ini. Jadi tidak menggunakan glm saja, tapi cv.glm untuk mendapatkan lambda yang optimum. Ternyata lambda yang optimumnya 0,001. Ya. Kemudian ini adalah outputnya, ya. Nah, kemudian yang di bawahnya lasso nih. So, lihat sintaks-sintaksnya, pelajari sintaks-sintaksnya, ya. Bagaimana perbedaannya dengan Ridge, bukan Ridge regression, ya. Dan yang terakhir ini ada tambahan yaitu elastic net regression, regresi elastic net, ya. Oke. Ini mengkombinasikan Ridge dan lasso. Elastic net regression itu mengkombinasikan Ridge dan lasso. Nah, ini juga tentunya juga bagian dari regresi non parametrik, ya. Tentunya tidak bisa digunakan dengan WLS biasa, ya. Harus ada campur tangan programming. Terima kasih pada R yang telah memfasilitasi dan orang-orang yang bekerja mengembangkan R khususnya untuk analisis statistik. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Silahkan dipelajari sendiri. Bahkan di sini ada konklusinya, ya. Ini kinerja dari model-model ini disarikan sebagai berikut. Coba lihat, ya. Model regresi linear berganda ini tes set RMSI of 1.1 million, ya. Nah, oke. Dan R kuadratnya 85%. Oke, Ridge-nya 86,7%, R kuadratnya, lasso 86,7%, ya. Elastic net regression ini 86%. Nah, bahkan regresi-regresi yang non parametrik ini sedikit lebih bagus daripada regresi linear berganda. Oke. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa dipelajari hal yang lain yang berhubungan dengan regresi non parametrik. Terima kasih.